perkawinan lintas agama atau perkawinan beda agama itu tetap marak terjadi dalam masyarakat. Ya, misalnya ada penelitian mengungkapkan bahwa dalam setahun terjadi kurang lebih 3.000 perkawinan di wilayah Jabodetabek. Itu baru Jabodetabek ya, belum Indonesia. Nah, seperti apa bentuk perkawinan lintas agama di Indonesia? Antara lain pertama, mereka menikah di luar negeri. Jadi yang punya uang itu mereka datang ke Singapura, ya ke Australia dan negara-negara sekitar. Lalu kemudian mereka kembali mencatatkan perkawinan mereka dan nggak ada masalah ya ketika mereka meregistrasi kembali catatan perkawinan mereka. Nah, kedua itu menikah secara siri. Jadi bukan di depan KUA, bukan di depan pengadilan, bukan di depan kantor catatan sipil. Jadi mereka nggak punya akta nikah. Nah, ini yang berbahaya sekali bagi perempuan dan juga bagi anak-anak yang lahir kemudian, sebab mereka nggak punya akta legal yang menunjukkan bahwa mereka adalah istri atau anak. Ketiga, mereka menikah dengan penuh kebohongan dan manipulasi. Jadi calon istri atau calon suami itu pura-pura masuk Islam agar dapat dicatatkan di KUA. Setelah itu mereka kembali ke agama semula. Nah, daripada menempuh 3 cara yang penuh resiko tersebut, negara sebaiknya memberikan jalan dengan mencatatkan perkawinan mereka sebagai salah satu kewajiban negara melindungi dan memenuhi hak-hak warganya. Sebab bagi saya fungsi negara itu hanyalah mencatatkan perkawinan, bukan mengesahkan. Ya, pengesahan perkawinan itu ada pada lembaga keagamaan. Nah, sebetulnya seperti apa sih pandangan mayoritas pemuka agama terhadap perkawinan lintas agama ini? Nah, kalau dalam konteks Islam itu sudah jelas bahwa perkawinan beda agama atau perkawinan lintas agama ini itu paling tidak terpola kepada 3 pendapat. Jadi ada banyak pendapat, tetapi saya akan mempolakan pendapat yang berbeda-beda itu kepada 3 pendapat berikut. Pertama, itu pendapat yang melarang perkawinan beda agama ini secara mutlak. Pokoknya haram hukumnya. Nah, pandangan seperti ini itu mayoritas dipahami atau diyakini oleh masyarakat muslim di Indonesia. Nah, yang kedua, pandangan yang membolehkan secara bersyarat. Artinya sejumlah ulama membolehkan perkawinan beda agama ini asalkan yang menikah beda agama itu hanyalah laki-laki. Perempuan nggak boleh menikah beda agama. Alasannya adalah karena kalau laki-laki itu kuat imannya, nggak mudah tergoda. Jadi alasannya sangat tendensius dan sangat berciri patriarkal. Nah, yang ketiga, pandangan yang mengatakan bahwa boleh ya menikah lintas agama atau lintas iman atau beda agama, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pandangan yang ketiga ini adalah pandangan yang disuarakan oleh kelompok-kelompok ulama yang progresif, ya, pandangan dari kalangan yang sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya pemenuhan hak-hak asasi manusia dan juga pandangan yang lebih melihat agama itu dengan pandangan yang humanistik. Nah, kalau kita melihat ketiga pandangan tersebut itu mengacu kepada dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi yang sama. Perbedaannya itu hanyalah pada interpretasi, hanya pada perbedaan tafsir. Jadi perbedaan ketiga pendapat yang saya sebutkan tadi itu adalah mengacu kepada misalnya surah Al-Maidah ayat 5 yang membolehkan muslim itu menikah dengan ahlul kitab. Jadi yang kedua pada surah Al-Baqarah ayat 221 yang melarang muslim menikah dengan orang-orang musyrik, dan juga kepada surah Al-Mumtahanah ya ayat 10 yang melarang muslim menikah dengan orang kafir. Jadi dalam Al-Quran itu tidak disebutkan secara konkret larangan perkawinan beda agama. Yang dilarang itu hanyalah menikah dengan orang musyrik, menikah dengan orang kafir. Nah, lalu muncullah berbagai macam interpretasi, tafsir terkait dengan siapa yang disebut musyrik, siapa yang disebut kafir. Demikian juga kebolehan muslim menikah dengan ahlul kitab. Muncul berbagai macam pandangan tentang siapa yang disebut dengan ahlul kitab tersebut. Nah, menanggapi ketiga pandangan tersebut, bagi saya silakan saja. Saya tidak
mengiklankan atau saya tidak berkampanye untuk menikah beda agama. Tetapi bagi saya adalah penting ya memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa ulama berbeda pendapat dalam merumuskan makna kafir, musyrik, dan ahlul kitab, 3 kata kunci dalam isu nikah beda agama. Ya, perbedaan pendapat itu melahirkan perbedaan ulama dalam menyikapi isu pernikahan lintas agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pendapat yang berkaitan dengan perkawinan agama, perkawinan beda agama itu adalah persoalan ijtihadi atau persoalan interpretasi. Karena itu bagi saya, silahkan Anda memilih pendapat yang manapun saja. Anda mau milih bahwa perkawinan beda agama itu adalah haram, silahkan ya. Tetapi jangan melarang atau menuduh atau menstigma orang-orang yang memilih dengan penuh kesadaran perkawinan beda agama. Nah, saya lebih setuju kalau perkawinan lintas agama itu dilarang dengan alasan mempertimbangkan kondisi objektif dalam masyarakat. Misalnya, perkawinan lintas agama itu terbukti merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian atau menyebabkan tingginya kekerasan dalam rumah tangga. Atau perkawinan lintas agama itu menjadi salah satu modus operandi trafficking, ya, perdagangan perempuan dan anak-anak perempuan yang semakin marak di Indonesia. Nah, karena itu dengan alasan begitu mencegah perkawinan beda agama itu menjadi semacam upaya tindakan preventif, ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi bagi saya adalah mari kita menghargai orang-orang yang memilih pendapat yang berbeda, ya, yang memilih itu dengan penuh kesadaran mereka dan mempertimbangkan itu dengan penuh kesadaran kemanusiaan.